wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya muliakan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Inovatif DMI, yakni Ibu dosen Nur Fitri Amalia. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Afkarina Aprilia dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Ganjil dari Ibu dosen Nur Fitri Amalia dengan mata pelajaran Strategi Pembelajaran Inovatif di MI. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yakni tujuan pembelajaran, kemudian ada capaian pembelajaran, dan yang terakhir menjelaskan tentang media 3 dimensi yang saya ambil di sini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya ambil A, yakni peserta didik atau siswa kelas 2 SD atau MI. Kemudian yang B, bisa membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam jangka waktu 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Kemudian yang C, setelah bermain media 3 dimensi di kelas. Dan yang terakhir ada D, yakni dengan tepat dan cepat. Baik, di sini saya mengasung tema tentang perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Pengertian sampah sendiri adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang telah terjadi dan sudah dianggap tidak berharga lagi. Sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pengertian dari sampah organik yaitu sampah yang bisa didaur ulang, utamanya dari alam. Misalnya seperti ini. Ini adalah apel, sisa apel. Dan kemudian contoh yang kedua ada tulang ikan. Perlu juga adik-adik ketahui dan teman-teman sekalian bahwasanya sampah organik itu bisa terurai dan bisa juga menjadi pupuk atau kompos. Alam tidak mengenal sampah. Yang alam tahu bagaimana cara menghancurkan sampah atau menghasilkan energi baru, seperti pohon menghasilkan oksigen. Sampah organik bisa diolah menjadi barang baru atau yang bermanfaat, seperti kulit pisang bisa digunakan untuk menjernihkan air yang keruh. Sampah organik dikatakan juga sampah yang ramah lingkungan karena bisa terurai kembali dalam jangka waktu yang cepat. Sampah organik juga bisa didaur ulang kembali, tapi dengan cara yang tepat. Namun, ketika sampah organik dibiarkan begitu saja akan menjadi sarang penyakit seperti tumbuhnya kuman, jamur, atau tempat bertelurnya nyamuk yang akan menjadi penyakit demam berdarah. Sampah organik dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Contoh dari sampah organik basah yaitu ada sayur, ada kulit pisang, dan ada juga seperti ini, batok kelapa, dan seperti ini juga buah jeruk. Baik, kita akan belajar sambil memainkan media 3 dimensi. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh dari sampah organik kering seperti kayu, ranting, dan lain sebagainya. Ini kayu. Ini dari kayu juga, lemari. Ini juga bisa terurai. Kan ada juga buku yang terbuat dari jerami. Ini dari kayu juga.
Ini juga dari kayu, pensil. Ini sudah contoh dari sampah organik. Ada kulit, ada sisa apel, ada sisa jeruk, ada batok kelapa, dan ini sisa yang sampah organik kering. Ada pensil, meja, lemari, kayu, dan buku. Dan ada juga tulang belulang dari sisa ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sampah organik. Sampah organik bisa juga dijadikan sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Tapi untuk kali ini, untuk saat ini, sampah organik juga bisa digunakan sebagai tambahan pakan atau makanan untuk hewan, seperti sapi, bisa juga dikasih sayur. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai pelet ikan, seperti itu. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sisa dari kegiatan atau sisa dari kehidupan manusia yang tidak bisa terurai atau hanya menjadi kotoran di tanah atau bumi ini. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah akan menyebabkan kerusakan pada lapisan tanah. Alasannya karena sampah anorganik ini lama untuk terurai. Kemudian di sini kita akan memainkan kembali media 3 dimensi ini. Di sini ada sampah anorganik kertas yang digulung-gulung. Kemudian ada juga tumpukan kardus. Kemudian ada contoh sampah anorganik kaca, yaitu botol dan pecahan kaca. Dan contoh sampah anorganik yang terakhir ada plastik, yaitu botol minuman, atau biasanya kita beli-beli di pinggir jalan. Sampah anorganik cup. Contoh berikutnya ada jam. Jam kan ada kacanya juga di depan. Contoh berikutnya ada bohlam. Kemudian ada kaca atau wadahnya madu. Sini juga ada gelas. Gelasnya kopi. Sini juga ada botol seperti botolnya Marjan. Biasanya ibunya, teman-teman dan adik-adik punya kalau lebaran. Di sini juga ada cermin. Biasanya semua perempuan bawa ini kemana-mana. Di sini juga ada sampah anorganik dari besi. Contoh yang biasanya ada di rumah, garpu. Kemudian juga ada tabung gas. Kemudian contoh yang terakhir ada dari plastik. Biasanya botolnya dimoli, minyak goreng. Juga ada wadahnya susu. Sini juga ada botol santri. Ada juga biasanya adik-adik yang cowok dan teman-teman cowok biasanya main bola plastik. Ini juga ada dirijen. Dirijennya oli. Dan yang terakhir juga ada sama dirijen juga, tapi ini punya bensin atau BBM. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat dari sampah anorganik. Sampah anorganik tidak hanya memiliki banyak kekurangan, tapi juga memiliki sejuta keuntungan atau manfaat. Salah satu beberapa manfaatnya yaitu bisa dijadikan pernak-pernik, bisa dijadikan kerajinan,
Bisa juga dibuat menjadi taplak meja, bisa juga dibuat seperti sampah botol, dirubah menjadi kerajinan tempatnya gelas waktu lebaran. Saya rasa cukup untuk bermain media pembelajaran pada penjelasan saya kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh adik-adik kelas 2 SD atau MI. Di sini ada identifikasi sampah. Peserta didik atau siswa kelas 2 SD atau MI mampu membedakan antara sampah organik, sampah alami atau sisa makanan, dan sampah anorganik seperti plastik berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian di sini ada juga secara pengamatan, menggunakan panca indera untuk mengamati jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada penerapan konsep. Peserta didik atau siswa kelas 2 SD atau MI mampu menjelaskan pentingnya pemisahan sampah untuk menjaga lingkungan yang bersih dan memahami dampaknya terhadap ekosistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.